Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian akhlak. Masih tentang putus asa. Kali ini atharul ya'si wal qunut, pengaruh negatif dari putus asa. Pengaruh negatif dari putus asa adalah sebagai berikut. Pertama, al-ya'su wal qunut min sifatil kafir wad dhal. Putus asa merupakan sikap orang kafir dan orang yang sesat. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr, surat ke-15, ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun. Dia berkata, tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Tuhannya melainkan orang yang sesat. Kemudian dalam surat Yusuf ayat ke-87, innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Sungguh tidak berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Imam Sa'di, guru dari Syekh Utsaimin, mengatakan yukhbiru ta'ala an tabi'atil insan. Ayat ini memberitahu pada kita tentang tabiat manusia. Annahu jahil, manusia itu jahil, zalim, ya, serta zalim. Bi annallaha idza adzaqahu min rahmatan kasihha wa rizqi, bahwa zalimnya apa? Kalau Allah memberikan rahmat, ya, seperti sehat, rizki yang melimpah, aulad, punya anak, wa nahwi dzalik dan lain sebagainya, summa naza'a minhu, kemudian ditarik semua itu. Rezekinya menjadi sempit, sehat menjadi sakit, ya. Fa innahu yastaslimu lil ya'si, maka dia berputus asa, pasrah. Wa yanqadu lil qunut, serta tunduk kepada keputusasaan, kepada ketidakberdayaan. Qala Ibnu Athiyah, al-ya'su min rahmatihi min rahmatillah wa tafrijihi min sifatil kafirin. Kata Ibnu Athiyah, putus asa dari rahmat Allah dan kelapangan dari Allah adalah merupakan sikap orang kafir. Tapi nyatanya yang bertahan justru orang kafir, ya. Kalau kita dagang sepi, udah tutup kita. Orang kafir tuh jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Nah, maka mereka berhasil. Contohnya yang besar mah KS. KS produknya bagus, tapi kenapa kok bisa seperti ini? Kurang ini, marketnya kurang. Karyawan mah nggak bisa dimarahin, wong itu juga. Ya, buktinya ketika ada posko, ya karyawannya itu juga. Jadi karyawan KS yang dipindahin ke posko. Tapi kenapa bisa laku? Karena dia punya market. Nah, ya, jualannya bagus. Nah, itu kita kurang promosi dalam segala hal, ya.
Jadi poin pertama ini, pengaruh negatif dari putus asa adalah putus asa itu sikap orang kafir. Seharusnya sikap orang yang sesat, orang yang benar mah nggak kenal putus asa, ya. Terus berjuang lagi. Yang kedua, al-yasu wal qunut laisa min sifatil mu'minin. Ya, sebaliknya, putus asa bukan sikap orang mukmin. Sebaliknya tadi, putus asa sikap orang kafir, berarti tidak putus asa sikap orang mukmin. Idahum yaknatun sirun min rahmatillah. Kita lihat sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau dan para sahabat kalah di perang Uhud, nggak tunggu lama, besoknya berangkat lagi. Makanya orang ngatain gila kan? Gila itu. Besoknya berangkat, dan yang boleh ikut yang kemarin nggak kapokan. Maka itulah makna sabar. Wa kam min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir fama wahanu lima asabahum wa madaufu wa mastakanu. Itu pengertian sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Fama wahanu, mereka tidak wahan, tidak takut. Fama daufu, tidak lemah. Wa mastakanu, dan tidak pasif. Terus berjuang untuk hidup. Ya seperti kita lah. Kita juga berjuang supaya keluarga kita hidup bermartabat. Ya, kalau kita tidak cukup berjuang, pasti hidup anak istri kita tergadaikan. Ya, pendidikannya tidak selesai, anak kita tuh, dan sebagainya. Kita berjuang juga. Nah, jangan putus asa. Ini nggak berhasil, cari lagi. Kalau saran dari Pak Habibie itu harus ada 4 lapis. Kalau ini gagal, ini gagal, ini 4 lapis. Hidup itu katanya. Ya, kita mah 1 lapis juga tumbang. Udah 1 tumbang pisan. Begitu itu gagal udah ambruk. Kapok katanya. Kapok teruk katanya. Itu orang sini. Ya, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, al-ya'su wal qunut fihi takdzibun lillahi wa li rasulih. Berputus asa dan lemah itu mendustakan Allah dan Rasul. Ini memang efektif ya di dunia Islam. Di dunia Islam efektif dipakai. Karena itu di kalangan umat Islam jarang kita dapati orang yang bunuh diri. Kan akhir dari putus asa itu kan bunuh diri. Ya, akhir dari gejala orang putus asa itu bunuh diri. Karena dia sudah begini nggak bisa begitu, buat apalah hidup? Bunuh diri. Jarang terjadi, ada sih 1-2. Kalau kita dapati di kalangan umat Islam bunuh diri, pasti keimanannya kurang. Biasanya ya, contohnya yang paling gawat itu terjadi saat COVID. Segala sesuatu itu ramai karena diucapkan. Sebab Allah kan menyatakan dalam hadis qudsi, Ana inda dzonni abdi. Aku bagaimana prasangka hambaku. Kalau dia bersangka buruk, maka jadi kebenaran. Nah, ini kan menjadi dugaan sampai sekarang tidak terungkap apa sebabnya, gitu kan? Sampai ini sudah pulih. Anda pernah dapat bocoran nggak? Sebabnya kenapa? Kan dari Wuhan tuh. Apa kebocoran? Apa gimana itu asalnya? Sampai sekarang nggak terungkap. Sebabnya kenapa gitu? Ya, gejala ini berasal dari apa? Apa dari binatang nular ke manusia, atau karena manusia tertentu bisa merantak kemana-mana? Menjadi pandemi, kenapa? Sampai sekarang tidak terungkap ya. Nah, dalam surat 7 ayat 156 Allah menyatakan, wa rahmati wasi'at kullasyai. Rahmatku meluas segala penjuru. Jadi kita tidak boleh putus asa. Carilah peluang. Kalau dalam umat Islam seburuk-buruknya putus asa, ya dilakukan dengan mengemis.
Kalau udah di titik nadir gitu, gini nggak bisa gitu nggak bisa, dia hidup butuh biaya, ya terpaksa mengemis. Tapi saran saya sih dia cari kerja lebih baik. Ya. Sejelek-jeleknya Anda kalau musafir, ongkosnya habis itu. Ya bisa jadi bencana, musibah, ya kecopetan. Gitu. Apa yang Anda bayangkan dalam otak Anda? Di tengah jalan kehabisan biaya. Sementara belum nyampe. Kemana Anda akan menuju? Tuh, kalau Anda dihadapkan pada begitu. Mungkin nggak kebayang sih, Anda kaya sih jadi nggak kebayang. Dalam perjalanan, ongkosnya habis. Ya mungkin minta tolong ke saudara ya. Transfer ya. Transfer gitu kan. Bisa diambil. Tapi kalau Anda nggak ada peluang untuk begitu gimana? Ya paling ke masjid, minta tolong kepada umat Islam. Tolong saya kesulitan, paling begitu. Jelek-jeleknya orang Islam, nah itu jangan diakhiri dengan bunuh diri. Ya Allah menyatakan rahmatku meluas segala penjuru. Tapi kan harus ada harus ada progresnya gitu ya. Nggak bisa kita dalam kesulitan menang itu nggak bisa. Walaupun ada masalah yang jika didiemin nanti selesai sendiri. Jadi butuh kesabaran. Ada problem yang didiamkan nanti selesai sendiri. Jadi memang butuh waktu. Nanti selesai sendiri. Kita bertahan dulu. Kemudian yang keempat, al-ya'su fihi su'adab ma'allah. Putus asa, ya ini tidak ada dalil ya, merupakan su'ul adab kepada Allah. Fal khawfu al-muki fil iyas, isa'atu adab ma'a rahmatillah, allati sabaqat qadabahu wa jahila biha. Maka takut, ya, ketakutan yang terjadi, kepanikan, kan dimulai dari stres ya, kemudian depresi, frustasi, bunuh diri, panik, ya, ditunjukkan dalam gejala panik luar biasa. Nah kalau orang sudah panik, bagaimana? Lalu dia putus asa, itu su'ul adab katanya. Ya, dia nggak tahu, tidak menemukan cara. Maka hidup ini harus banyak koneksi, banyak teman, ya. Kita banyak teman, nah dengan teman itulah bisa menolong. Terus wawasannya luas. Nah, wawasan luas itu butuh ilmu. Butuh ilmu yang luas. Yang kelima, al-yasu sababun fil wuqufil kufri wal halak wad dalal. Putus asa menyebabkan kita jatuh ke dalam kekafiran. Nah, berapa banyak orang yang kesulitan ekonomi nyebrang. Ya, meninggalkan Islam demi ekonomi, ya kan? Nah, ini jangan terjadi pada kita. Maka kantong-kantong kemiskinan itu menjadi sasaran empuk untuk kristenisasi. Ketika terjadi musibah, orang kan lagi paleng tuh, ya, nggak punya cara, nah, dia menawarkan bantuan. Nah, disitulah terjalin koneksi. Nah, koneksi memberikan fatwa-fatwa ya, di kantong-kantong kemiskinan. Nah, banyak terjadi kristenisasi. Itu karena itu kepelak katanya. Orang nggak ketemu cara, gimana caranya menemukan hidup. Nah, Allah berfirman dalam surat ke-17 ayat 83. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi. Apabila kami memberi nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan lambungnya. Menjauhkan lambungnya berarti enggak sholat. Kan tatadaba junubuhum ya. Jadi jauh lambungnya dari sholat. Wa idza massahu syarr, dan apabila keburukan menimpa dirinya, kana ya'usa, manusia itu mudah putus asa. Kalau lagi seneng,
Lagi nyaman, menjauh. Ya. Kalau lagi susah, putus asa. Terus dalam surat kedua ayat 195 Allah menyatakan wala tulqu bi aidikum ilat tahlukah, jangan jatuhkan dirimu ya, dan jangan jatuhkan tanganmu ke dalam kehancuran. Jangan binasakan dirimu. Jadi apa-apa yang akan mengakibatkan masa depan suram, kita hindari dari sekarang. Nah, menurut konsep Anda, kalau kita menghadapi kesulitan, tentu itu kita harap tidak terulang pada anak kita kan? Kita kan sudah pengalaman nih, hidup di dunia berpuluh-puluh tahun. Ada yang gampang, ada yang sulit. Nah, ada rintangan, nah, ada kemudahan. Tentu kita ingin mudah ini menjadi solusi buat anak kita. Artinya hal-hal yang tidak baik tidak akan terulang. Kan kita begitu. Kita akan memberikan tips-tips hidup kepada anak kita. Apa yang bisa kita bekali buat anak? Kalau saran saya pendidikan. Pendidikan dan koneksi. Sehingga di Indonesia ini lebih penting ya. Walaupun sudah ada online sekarang kan itu sedikit mengurangi koneksi kan. Tapi tetap aja ya, kalau istilah orang tertentu mah ordal, ada orang dalam. Jadi walaupun Anda bisa sama-sama punya keterampilan, tapi kalau Anda bukan ordal, nggak punya ordal, susah. Di Indonesia itu begitu. Di jaringan manapun, di jaring manapun. Contohnya bapaknya punya pangkat, anaknya ngelamar, kan ditanya bapaknya siapa, sama si ini yang nerima nih. Begitu dia tahu, diduluin. Itu begitu, kenyataannya begitu. Ya hampir semua begitu, walaupun sekarang dengan online ini berkurang ya. Kalau dulu lebih kelihatan sekali. Nah tapi itu. Nah yang disebut ordal itu dalam ajaran Islam adalah silaturahmi. Punya koneksi, ya, punya followers, punya customer. Nah itu. Jadi bagi seorang pedagang, pelanggan itu harus dimanjakan. Nah kita sebagai da'i, ya mat'u ini, masyarakat luas. Kita jangan, artinya orangnya harus supel, ramah, harus begitu. Yang keenam, ini hampir mirip sama ya, mirip-mirip al-futur wal kasal an filit ta'at wal qaflah. Setelah kita menghadapi putus asa, ini akan merembet ke ibadah. Ibadahnya jadi males. Ya, ibadahnya jadi males. Al-qanit ayisun min naf'il amal wa min lazin wa tarkuha. Nah, jadi kalau kita udah menghadapi kesulitan hidup, nanti ujung-ujungnya sholatnya juga malas. Lama-lama menuduh Allah. Allah kan tahu saya orang taat, kenapa ditakdirkan seperti ini? Nah gitu, nanti menuduh Allah. Jadi ibadahnya merembet ke ibadah jadi malas. Nah ini jangan terjadi ya. Yang ketujuh, al-istimral fi dzunub wal ma'asi. Akan terus dalam dosa dan maksiat. Qala Abul Kilabah ar-rajulu yusibu dzamb fayaqul qad halaqtu laisa li taubat. Karena orang yang berdosa dia akan beranggapan tidak ada tobat, tidak ada pintu tobat untukku. Karena itu dia melanjutkan. Ya, pelaku-pelaku dosa merasa kayaknya saya nggak punya kesempatan tobat lagi. Udah, terus aja jonjong terus. Wa yanhamiku fil ma'asi fanahamal ta'ala dzalik. Dan dia akan terus bergelimang dalam kemaksiatan, maka Allah melarangnya. Allah mengatakan dalam surat Yusuf tadi sudah disebut,
ayat 87, innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Sejatinya ayat ini diucapkan oleh Yakub kehilangan Yusuf. Ya, Yakub kehilangan Yusuf, tapi Yakub tahu bahwa Yusuf masih hidup. Ya. Jadi Yakub tahu ini adalah agenda dari Allah Subhanahu wa taala, skenario Allah. Jadi dia masuk ke dalam skenario Allah. Dia tidak bisa memberontak takdir. Tapi dia tahu persis Nabi Yusuf masih hidup. Cuma dia masuk dalam skenario Allah, nggak tahu persis tuh harus bagaimana. Maka dia mengucapkan, sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang kafir. Kemudian status putus asa. Gimana status hukum putus asa? Ajmal ulama ala tahrimil ya'si wal qunut. Ulama sepakat putus asa itu hukumnya haram. Ya, jadi dengan berputus asa itu tidak menyelesaikan masalah. Kalau kita di hadapan kesulitan hidup, ya kita harus konsultasi sama orang. Kita konsultasi dengan orang yang ahlinya. Jangan diam saja. Kalau kita diam saja, dipikirin sendiri, nanti frustasi kita. Ya. Jadi bisa gila nantinya. Kalau kita otaknya nggak kuat, itu bisa gila memikirkan hidup. Maka kita harus konsultasi, silaturahmi, gitu kan. Jangan gengsi. Kita lebih begini pikirannya, lebih gengsi kalau anak istri kita hidup tidak bermartabat. Tuh, karena laki-laki ini kan tipe orang yang harga dirinya nggak mau dijatuhkan. Tapi kadang-kadang dia salah tempat. Ya, dalam sebuah kasus begini kasus. Ada orang yang karena proyek sudah habis, dia pulang ke Indonesia. Tadinya dia kerja di Korea. Karena terlalu lama dia nganggur setelah habis proyeknya, habis kerjanya. Otomatis keluarganya kan butuh nafkah kan. Nah, dengan cara apa dia memenuhi nafkahnya? Ngutang ke teman-teman. Saya dulu punya teman begitu. Sementara tempat tinggal dia itu dekat orang bayar listrik dulu tuh. Kan dulu bayar listrik kan ngantri ya. Kayak ngantri di rumah sakit dulu mah. Dulu, baru sekarang mau udah. Kalau orang ngumpul itu kan kesempatan itu. Menurut saya peluang. Saya melihatnya begitu kan, pedagang saya. Saya anak pedagang begitu. Ini peluang. Apa enggak sebaiknya kita jualan minuman, snack itu yang kecil-kecil tuh. Sambil nunggu kan, apa buku apa gitu yang bisa dibaca. Dia marah, saya beri saran begitu. Wih, saya masih cukup, tapi buktinya ngutang. Kalau saya lebih mulia jualan begitu. Yang ngegelar apa salahnya, wong dia rumahnya deket gitu. Ngegelar gorengan gitu daripada anak istrinya hidup dengan ngutang menurut saya loh. Rupanya dia digengsi. Wah, saya nggak butuh begitu. Nggak butuh, buktinya ngutang. Nah itu saudara, cara berpikir mindsetnya harus dirubah. Laki-laki itu kan nggak mau harga dirinya diturunkan, tapi gara-gara dia nggak mau diturunkan, dia nggak memberikan solusi. Nah, otomatis lama-lama istrinya pasti minta cerai lah. Gimana hidup nggak bisa bertahan? Begini susah, begitu susah. Terus di rumah terus, diem aja, ya kan? Nah, maka Islam mengajarkan ar-rijal qawwamun. Laki-laki itu penanggung jawab. Nah, supaya hal-hal ini tidak terjadi, saudara, maka kita dari kecil jangan mudah bermusuhan. Kita harus menjadi orang yang gaul gitu. Lebih banyak temennya gitu. Temennya lebih banyak. Nanti bisa rewang-rewang gitu. Ngerewangi apa yang kamu punya bagi pada saya. Tapi intinya bukan minta.
kerja gitu. Jadi bisa kebawa nantinya. Itu menurut saran saya begitu. Dan selalu minta kepada Allah, jangan lupa sebagai pemberi rezeki. Bangun malam, jangan ini mah doa enggak, usaha enggak, ya anak kita juga malu lah ngelihat kita begitu. Ya kan? Kalau di sekolah mah ditagih SPP, ada begini loh, tipe orang yang susah itu bawa anak, dia daftar, setelah itu dia tinggal. Dia nggak pernah datang lagi, orang tuanya nggak pernah ngasih apa-apa. Jadi anaknya dititipin di pesantren. Nah, orang-orang seperti begini, herannya anaknya pinter. Jadi anaknya pinter-pinter, bapaknya kepada datang. Masih untuk meringankan biaya pondok nih, kan dia harus makan loh. Makan minum gratis singkatnya. Nah kalau di sekolah saya yang sebelah sini, yang di Cilegon, ditahan ijazahnya. Kalau didapati anak pinter, sekolah terus aja, nggak dilarang. Ya ditagih mah ditagih nggak bayar lagi nggak bayar, terus aja. Nanti kalau udah selesai ijazahnya ditahan. Sehingga nggak heran tuh satu saat saya temuin alumni 2 tahun yang lalu datang mau nebus ijazah katanya. Berapa nebusnya? 7 juta. Kan kelihatannya gede tuh. Nggak taunya SPP-nya nggak bayar. SPP-nya nggak bayar bertahun-tahun. Nah itu cara mereka menahan tuh begitu. Tuh, kamu sekarang di mana? Maksud saya kok bisa punya duit gitu kan. Hanya selembar ijazah kok 7 juta itu. Oh ya mauan gitu kan. Maksud saya. Udah kerja Pak? Oh alhamdulillah. Jawabannya kerja itu. Kerja di mana? Kerja jadi electrical. Tukang listrik. Di hotel. Kalau ada trouble listrik tuh dia semua. Kamu gak kesetrum kalau megang listrik. Amatan aliyah tuh pegang listrik kan lompat jalur itu. Gak kesetrum tak? Ya udah belajar lah, cengenges itu. Belajar lah Pak. Oh bagus. Maka dulu saya mengajarkan kalau kita ada kesempatan belajar kepada semua orang. Ada orang yang nawarin mau nggak belajar ngelas? Belajar. Perkara nanti udah bisa mau dipakai apa enggak nomor 2. Kalau bisa dituntaskan sampai punya sertifikat. Jangan tanggung karena di Indonesia itu butuh legalitas. Walaupun ahli kalau nggak punya selembar kertas nggak bisa. Ya, tidak ada pengakuan. Nah, coba diselesaikan sampai punya diploma apa sertifikat. Bisa apa lagi? Cukur. Belajar. Kalau itu nggak perlu sertifikat. Bisa ngelas, welder, jalanin, bisa menjadi electrical, lakukan, semuanya. Nanti pada masanya ada gunanya. Sampai saya temui teman saya, teman sekolah, kamu gak nyasar ada di sini, saya bilang. Gimana caranya kamu bisa kerja di sini? Begini Pak, waktu saya selesai di madrasah, ada paman saya yang kerja di pabrik. Dia mengajari saya las. Saya ikut sampai saya bisa, kemudian diusahakan dari Sukovindo punya sertifikat. Nah, kemudian ada lowongan kerja, saya kerja di sini. Tapi kenapa kamu seragamnya berbeda? Tuh. Orang yang baru, yang sarjana itu, belajar sama dia di pabriknya. Tapi dia seragamnya beda. Gajinya lebih rendah daripada yang baru masuk. Bayangkan tuh. Begitulah Indonesia. Begitu pasar kerja kita. Makanya ini penting buat kita. Walaupun kita, kalau belajar agama mah gampang, nggak perlu pendaftaran, gampang di mana-mana pengajian ada. Anda tinggal cari aja ustadznya, ya. Nanti bisa belajar apa yang kurang. Tapi
modal Anda hidup itu nggak bisa kita dapat kecuali jalur formal. Ini penting buat kita. Ya, apalagi kita makin hari umur semakin bertambah, kesempatan semakin berkurang. Ya kan? Kita berumur, kesempatan semakin berkurang. Tapi seharusnya urusan agama semakin tinggi. Walaupun sekarang kecenderungan pengajian tuh milih yang tampan-tampan, yang muda-muda. Pengajian juga sama ke bawah gaya. Padahal kalau dalam ajaran Islam, yang pengalaman itu yang lebih senior. Jadi anak saya pernah ngomong, Ustadz itu adalah profesi yang tidak pernah tereliminasi. Karena nggak pernah pensiun, kecuali umur ya. Kalau Allah wafatkan ya udah pensiun. Tapi kalau profesi lain kan ada pensiunnya. Dokter sekalipun ada pensiunnya. Tapi kenyataan itu hari ini ternyata tidak. Tetap di pasar ustadz-ustadz ini dipilih yang bukan senior, bukan. Di pasar tertentu. Aqsamul ya'si min rahmatillah. Jadi kalau menurut ulama, ya, putus asa itu termasuk haram. Haram ini termasuk kabair, dosa besar. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya, seorang sahabat, al-kabair arba'un. Dosa besar ada 4. Tapi kalau Anda baca kitab kabair, wah nakutin ya, lebih dari 70 dosa besar tuh. Ada kitabnya yang kabair. Ya, kalau menurut Ibnu Mas'ud, dosa besar cuma 4. Apa saja? Al-isyraku billah. Menserikatkan Allah. Menserikatkan Allah. Wal qunut min rahmatillah. Dan putus asa dari rahmat Allah. Tuh. Wal ya'su min rauhillah. Oh ini sama sih ya. Pertama musyrik kepada Allah, putus asa dari rahmat Allah, ya'su min rauhillah. Sama aja ini. Putus asa juga dari rahmat Allah, kunut dan ya'su. Jadi kunut, jatuh dari rahmat Allah dan putus asa dari rahmat Allah. Sama aja ini. Tapi dia dibedakan kata-katanya, kunut dari rahmat Allah, ya'su min rauhillah. Rauhillah ya rahmat Allah. Yang ketiga, yang keempat masuk sini, wal amnu min makrillah, aman. Merasa aman dari siksa Allah. Ya. Jadi di sini oleh Abdullah bin Mas'ud ini dibedakan antara kunut dan ya'su. Apa sih bedanya? Di awal sudah dijelaskan ya. Kunut dan ya'su itu bedanya apa? Nanti saya baca dulu. Ini balik lagi ke pertama ini jadi bedanya. Al-farqu bainal ya'si wal kunut. Nah itu. Aksar ulama kebanyakan ulama mengatakan sama. Ini ke Ibnu Mas'ud dibeda ini. Wa yara ba'du ulama anna khitala al-qunut ismul atamal ba's wa asyadda. Kata sebagian ulama, kunut itu putus asa yang berlebihan. Berarti frustasi. Ya. Jadi frustasi itu keadaan seseorang yang sudah beranggapan bunuh diri lebih baik. Frustasi itu. Jadi urut-urutan orang dalam kesedihan ya. Pertama stres. Stres berarti ada tekanan masalah, ada masalah yang tidak diselesaikan. Ya, karena itu Pak Habibie mengatakan orang yang disebut cendekia adalah orang yang bisa menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Cendekia. Sehingga istilah cendekia itu banyak disuarakan oleh Pak Habibie, cendekiawan. Apa bedanya kalau kita memang cerdas ya? Apa bedanya cerdas dan pintar? Katanya beda. Cerdas itu masuk cendekia yang bisa menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Kalau pintar, ya pintar itu orang yang hafalan banyak,
Jadi lebih kepada hafalan. Dari sisi hafalannya banyak, tapi menyelesaikan masalah belum tentu. Ada orang yang kepintarannya biasa saja, tapi dia cerdas, maka kehidupannya bagus, cerdas. Tapi ada orang yang pintar sekali, nggak bisa komunikasi. Ya, itu antara lain. Sama dengan Anda menghadapi ucapan-ucapan Rocky Gerung. Mungkin Anda lebih banyak merengutnya daripada tertawanya. Susah ditalar. Ya, jadi kata beliau, kunut itu lebih tinggi daripada yaksu. Nah, yaksu itu berarti frustasi, kunut itu depresi. Ya, depresi itu adalah keadaan orang nafsunya kurang selera makan dan minum, itu depresi. Ya, kalau stres itu tekanan pertama, menghadapi masalah, panik, stres. Nah, kalau ini berlanjut tidak diselesaikan, masuk ke zona depresi. Depresi itu menyebabkan seseorang nggak enak makan dan minum, nggak mau makan dan minum. Kalau depresi menghadapi masalah tidak selesai, masuk ke ranah frustasi. Ya, ini lama nggak diselesaikan, frustasi. Frustasi itu keadaan orang merasa tidak perlu lagi hidup dilanjutkan. Lebih baik mati. Nah, itu frustasi. Nah, frustasi berakhir dengan bunuh diri. Selesai udah. Itulah kata kata Abdullah bin Mas'ud, dosa besar ada 4. Ya, musyrik kepada Allah, frustasi, depresi, dan aman. Aman dari makarnya Allah. Aman dari tipu dayanya Allah. Jadi maksudnya kita sehat aman, nggak sholat. Kaya aman, ya, lagi di atas kita merasa tidak akan jatuh. Aman-aman saja. Demikianlah kajian tentang akhlak. Ini akhir dari pembahasan ya. Jadi tentang akhlak di kitab Mawsu'atul Akhlak selesai. Nanti saya akan ganti dengan kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari. Tapi nanti di jilid keempat, lanjutin dulu. Kita sekarang ke Mufaharas. Mufaharas ini masih tenang ini, ada 22 jilid, baru jilid 1 nya nggak selesai-selesai. Masih lega. Cuma materinya lompat-lompat karena dia lebih kepada lafaz ya. Kali ini yaitu tentang bainana Rasulullah fil masjid fa aqbala salasat. Sudah ini. Ini tanggal 4 bulan 4 sekarang ya. Salah. Sekarang tanggal berapa? 3 ya. 9. Oh ya ini. 26 bulan 3. Saya tanggalnya ini. Haddatsana yauman. Suatu saat Nabi ngobrol-ngobrol dengan kami. Ya, bahasa gaulnya, saya bukan untuk menjatuhkan kehormatan Nabi, kongkow lah gitu. Bahasa gaulnya ya. Nabi kadang melazimkan duduk-duduk bersama. Ya, konsultasi dan sebagainya. Faqumna hina qoma. Maka kami pun berdiri saat Rasulullah berdiri. Begitu Rasulullah berdiri, kami ikut berdiri. Fanazarna ila Arabiyyin. Lalu kami melihat ada seorang Arabi. Arabi ini ditujukan kepada orang Arab yang tidak berpendidikan. Preman lah bahasa kasarnya. Orang yang tidak punya pendidikan biasanya perilakunya kasar. Qad adrakahu fajabbadahu biridaihi. Benar saja, dia menarik selendang Rasulullah. Tuh, selendangnya dilarik. Fahammara raqabatahu, sehingga selendang itu mengakibatkan leher Rasulullah merah. Tahu kan? Ditarik kan jadi aneh. Ini gesekan jadi merah, ini sempat jadi merah. Wa kana rida'u takhashunan. Kebetulan selendang yang dipakai oleh Rasulullah kasar, sehingga menimbulkan iritasi kan. Kalau kasar mah main tarik aja, faltafata. Rasulullah menoleh.
Maksudnya nggak manggil-manggil lagi, main tarik aja. Faqala lahu Arabiyyu. Orang Arabi itu berkata, li ihmalni ala ba'iri hadaini. Tolong sih, ini 2 onta ini penuhin. Dikasih bekal, dia bawa 2 onta. Tolong dikasih bekal, saya bawain bekal sih. Datang-datang narik, kasih bekal sih. Ya nggak ada sopan santun, memang begitu Arabi. Innaka la tahmilu li min malika wala min abilik. Toh harta ini bukan milikmu, bukan milik ayahmu. Maksudnya Rasulullah kan baitul mal, dapat ghanimah. Saya dibawain sih 2 pikul gitu ya. Maksudnya 2 kendaraan, 2 binatang. Faqala la wa astaghfirullah. Tidak, aku beristighfar pada Allah. Tidak, aku beristighfar. Enggak katanya. La ahmilu laka hatta tufidani min jabdatika allati jabatani. Lepas dulu. Kita bicara baik-baik singkatnya gitu. Astaghfirullah gitu kan, setiap ditarik astaghfirullah. Rasulullah. Lepas dulu, nanti kita bicara baik-baik. Nah, lalu orang Arab mengatakan la ahmilu laka hatta tukidani min jabdatika allati jabatani. Saya tidak akan lepas sebelum Anda mengabulkan. Diancamkan. Wallahi la ukidaka. Qala tsumma da'a rajulan, lalu Rasulullah manggil temannya, sahabat. Nah, coba aja dibawain. Penuhin tuh 2. Jadi orang Arab ini bawa 2 kendaraan. Maksudnya hewan ya, dulu kan hewan. Tolong sih penuhin saya, itu kan bukan punya kamu ini. Bagi-bagi sih. Nggak ada sopan satu dia kan. Tapi Rasulullah ngeladenin aja. Jadi uhmilahu ala ba'irati hadain. Coba penuhin tuh 2 ala ba'ir syairan wa ala akhari tamran. Yang 1 beras syair, yang 1 lagi dengan tamar, kurma. Penuhi. Sumal tafadha ilaina faqala insarifu ala barakatillahi ta'ala. Kemudian Rasulullah menoleh kami. Beliau tidak mengatakan beresin orang ini, nggak begitu kan. Kalau raja kan begitu. Pura-pura baik, ya, pura-pura baik, eksekusi kan begitu. Rasulullah enggak. Ini sahabat menunggu komando. Ini kan semuanya ya, semuanya pasukan berani mati. Ya. Kalau Rasulullah selesaikan itu. Tapi Rasulullah apa komandonya? Insarifu, pergi. Ala barakatillah, insya Allah berkah. Itu berarti Rasulullah melarang. Itu bahasa sandi. Jadi kalau Rasul jalankan tugasmu, nah itu berarti sudah. Ya, nanti di mana itu diselesaikan, nggak di sini. Kharaja min ba'di hitani Madinah fasami'a sautan insana. Ini beda lagi materinya. Suatu saat Rasulullah bersama sahabat berjalan sampai melintasi dinding Madinah, bangunan-bangunan Madinah. Beliau sudah meninggalkan kota. Fasami'a sautan insana ini yu'adzabani fi quburihima. Beliau mendengar suara dua orang yang sedang disiksa. Jadi maksudnya apa? 2 orang di dalam kubur. Ya, kalau tadi cerita bagaimana momen Rasulullah ditarik, ini lompat lagi nih. Ini karena ini lompat-lompat memang. Suatu momen Rasulullah bersama sahabat terhenti setelah meninggalkan jauh batas kota, di suatu tempat beliau terhenti karena beliau mendengar suara 2 orang ya yang sedang disiksa. Ya sahabat mah nggak dengar. Nah ternyata itu berasal dari dalam kubur. Tuh. Faqala, lalu Rasulullah berkomentar, yu'adzabani, keduanya sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirah. Keduanya sedang disiksa bukan urusan besar, urusan sepele. Ya, Rasulullah menyatakan, wa innahu lakabirun. Tapi besar menurut Allah.
Kana ahaduhuma la yastatir minal baul. Yang satu disiksa karena tidak menutup, ya, tidak bersembunyi dari kencing. Nah ini, tidak bersembunyi dari kencing ada dua tafsiran. Satu, nggak begitu care dalam soal kencing. Yang kedua, waktu kencing nggak cari tempat, main cur aja gitu di depan orang. Ini menjadi dua tafsir. Maksudnya tidak care dalam soal kencing, ini apa maksudnya? Satu ulama mengatakan nggak bersih, ya kan? Maka Imam Syafi'i berpendapat kalau habis kencing berdiri dulu. Kan tadinya duduk kan, suruh berdiri. Ada yang mengatakan dehem, gitu. Karena masalah Imam Syafi'i juga bicara sebagai orang yang sudah tua. Kalau anak muda mah biasa aja kan, lancar-lancar aja kan, kita klepnya muda Imam Syafi'i menganjurkan berdiri sebelum kita istinja. Sebab dengan berdiri itu kan nanti akan tersisa. Tapi ada yang mengatakan lagi begini miring katanya. Ya, ini katanya begitu. Dia mana yang menurut Anda? Iya, tangkinya biar mungkin ada yang mojok ya. Nah, seperti jerigen tuh dibiri gitu. Supaya tuntas. Itu tafsiran dari Yastatirani, nggak ngumpet gitu. Kalau kencing nggak ngumpet. Ada lagi yang menafsirkan main cur aja gitu, nggak pandang-pandang orang, cari tempat, bersembunyi kan, Rasulullah begitu kan. Setidaknya kalau tidak ada bangunan, beliau menyuruh sahabat ngadep ke sana. Paham ya? Jadi Rasulullah kencing ke sini, sahabat ngadep ke sono. Dipakai untuk ya menutupi beliau gitu. Nah, orang ini nggak begitu, main cur aja. Jadi persoalannya bukan kencingnya, auratnya. Tuh. Ya, karena mencuci najis menurut sebagian ulama bukan syarat sholat. Mencuci najis bukan syarat sholat. Oh bisa begitu? Yang menjadi syarat sholat itu wudhu, menghadap kiblat. Kita kalau mau sholat kan pasti dua itu kan pasti kan, masuknya waktu, udah jelas itu Pak. Menghadap kiblat, wudhu kalau punya, kalau nggak punya, kalau udah punya wudhu mah nggak perlu wudhu kan. Ini syarat namanya. Tapi najis ini nggak pernah ada dalam sabda Nabi. Kalau kamu mau sholat, bersih dulu, nggak pernah. Maksudnya secara terpisah sama dengan ngaji ini kan nggak ada syarat Rasulullah kalau mau sholat ngaji dulu kan nggak ada kan. Ngaji itu wajib tapi terpisah gitu. Ya, sehingga di zaman sahabat itu ada pedangnya berdarah-darah, mereka nggak menyuci dulu. Kecepretan darah itu kan darah najis. Nggak ada ceritanya sahabat tuh cuci dulu mau sholat itu. Nanti kalau sudah longgar itu, gitu maksudnya. Ya, maksudnya tak ngerti ya. Nah ini pengertian dari la yastatiron, mereka tidak bersembunyi dari kencing itu bukan berarti itu tadi dua tafsiran. Nggak begitu care pada kencing sehingga masih terbawa di kainnya. Nah, satu, yang kedua itu tadi kencingnya nggak ngeliat-liat orang lain, cur aja. Tuh. Yang kedua, wa kanal akharu yamshi binamimah, tukang mengadu domba, memprovokasi supaya dua pihak ini yang bermusuhan jadi panas tarung. Ya, kita bahasa Indonesia dengan menyalakan domba kan, mengadu domba. Ya, ngadu-ngadu sana berita sini sono, biar panas perang akhirnya. Tuh ya. Summa da'a bi jaridatin fakasara bi kasrataini. Kemudian beliau minta pelepah korma. Tolong carikan pelepah korma, disigar jadi dua. Ya, satu ditempatkan di kuburan masing-masing tuh. Lalu sahabat bertanya, "Untuk apa ya Rasulullah?" Faqala la'allahu yukhaffif anhuma malam yaibasa. Mudah-mudahan pelepah ini meringankan siksa kedua penghuni ini sepanjang belum kering. Tapi apa perbuatan ini membawa teladan, uswah
Ini berbeda pendapat para ulama. Nah, kalau Anda dapati orang naruh pelepah kurma, berarti pelepah itu kelapa, berarti dia ke sini. Tuh. Tapi Syekh Utsaimin mengatakan tidak dianjurkan. Sebab kalau Anda memberikan pelepah kelapa di atas kuburan, berarti Anda suudzon. Kan Anda nggak tahu dia sedang disiksa. Kalau Rasulullah mah tahu. Gitu kan? Dan ini tidak dilakukan oleh Rasulullah kepada setiap kuburan. Gitu kan? Kalau memang ada nilai uswah, pasti setiap kuburan ditaruh. Iya, nggak ada sarannya. Nggak ada sarannya. Kembang itu mungkin bangsa Indonesia menganggap karena di kuburan itu biasanya bau. Jadi dikasih kembang supaya wangi. Kan mayat itu kan bau kan. Saya pernah mencium bau di makam pahlawan itu memang kayaknya kurang dalam atau gimana ya. Jadi bau. Nah itu mungkin diantisipasi dengan kembang. Tapi syariatnya tidak ada menabur kembang, tidak ada. Ya, sehingga tidak benar itu. Jadi meletakkan pelepah korma itu tidak disarankan. Nah ini kalau ada orang begitu, dia melihat hadis ini. Jadi sebenarnya mengira dengan begitu akan meringankan. Padahal tidak. Itu berarti Anda sudah suudzon pada Allah, mengira disiksa. Kalau Rasulullah, kenapa? Dia tahu. Dia tahu lagi disiksa. Nah, kalau Anda meletakkan berarti Anda menganggap disiksa orang ini. Nah, jadi yang terbaik ya adalah berdoa, yaitu seperti doa salat jenazah, Allah maufillahu warhamhu ya. Syekh Utsaimin sih menyarankan dan dalam banyak hadis setelah dikubur kita berdiri sebentar lalu membaca Allahumma tsabbit qalbahu alal iman 3 kali. Allahumma tsabbit qalbahu alal iman. Allahumma tsabbit qalbahu alal iman. Itu yang mutlak ya, yang artinya prinsipnya. Yang lain-lain tambahan. Ya, Allahumma tsabbit qalbahu alal iman. Artinya ya Allah teguhkan dia di atas keimanan. Ya, bukan dengan talqin. Talqin mah sebelum meninggal. Tuh. Bukan setelahnya. Jadi untuk orang siapakah yang sunnah kita sholat jenazahkan gaib yang kenal dengan kita. Kalau kita punya kedekatan dengan orang itu, kita nggak punya kesempatan, kita datang, sudah dikubur. Nah, itu kan? Apa yang kita lakukan? Kalau Anda bisa datang, datang. Kalau nggak bisa datang, Anda gaib. Di rumah boleh. Ya, dengan beberapa orang yang Anda kenal, atau kalau nggak ada yang dikenal ya Anda sendiri. Sholat gaib. Nah ini datang ke kuburan ada nggak? Nanti ada dalil-dalilnya. Kita jumpai dalilnya dulu. Supaya lebih terap ya. Apakah itu kebiasaan atau memang ada dalilnya. Tapi saya pernah baca di fatwa Syekh Utsaimin, kepada siapa kita disunahkan sholat gaib kalau kita kenal. Ya, paling tidak kalau kita sholat di sana kita takziah kepada keluarganya. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga hidup anak-anak kita dimudahkan, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.